Seorang prajurit TNI muda dihajar habis-habisan di Terminal Arjosari. Hanya karena menegur preman yang memalak sopir bus, tapi yang tak mereka tahu, dia bukan prajurit biasa. Lalu, siapa sebenarnya dia, dan kenapa seluruh komando marinir mendadak turun tangan? Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa ya, like dan subscribe channel Mazaya Bercerita. Jangan lupa menulis sholawat di kolom komen, supaya kita diberi syafaat di akhirat kelak. Silahkan duduk yang nyaman, karena ceritanya baru dimulai. Auckland Jetjack, langit kota Surabaya siang itu berwarna kelabu. Gerimis turun pelan, menyentuh aspal yang panas oleh matahari pagi. Bayu, seorang prajurit TNI muda, duduk di kursi deretan tengah sebuah bus antar kota. Tubuhnya tegap, namun wajahnya tenang. Takt. Ada yang mencurigai bahwa pria bersweater hijau polos dan ransel hitam di pangkuannya itu adalah anggota militer aktif yang sedang dalam perjalanan dinas. Ia menatap keluar jendela. Deru kendaraan terdengar samar. Terminal Purabaya perlahan menghilang. Di belakang, digantikan pemandangan jalanan kota yang mulai macet. Tujuannya jelas Batu, sebuah kota kecil di dataran tinggi. Tapi hari itu, sopir bus mengumumkan bahwa mereka akan singgah sebentar di Terminal Arjosari, Malang, untuk menurunkan penumpang. Bayu tak keberatan. Ia sudah terbiasa dengan perjalanan panjang. Tapi yang belum ia tahu, perjalanan itu akan mengubah hidupnya. Sekitar 1 jam kemudian, bus berhenti di pelataran Terminal Arjosari. Suara juru panggil penumpang menggema dari berbagai arah. Surabaya, Surabaya! Sidoarjo masuk, Sidoarjo! Bayu membuka matanya yang sempat terpejam. Aye bud, pelan, mengambil ranselnya dan turun dari bus. Niatnya hanya satu, mencari minuman dan ke toilet sebentar. Ia melangkah santai, menyusuri lorong kecil menuju deretan kios dan warung. Langkahnya mantap, tak tergesa. Di tengah perjalanan, ia mendengar suara ribut. 2 orang pria berperawakan kasar tengah memaki seorang sopir bus tua yang baru saja turun dari kendaraannya. Cepet keluarin duitnya, lo udah kami cariin penumpang. Jangan sok pelit, bentak salah satu dari mereka. Wajahnya kotor, mata merah, aroma alkohol menguar dari tubuhnya. Sopir tua itu mengangkat kedua tangannya. Saya cuma punya 20.000, ini pun buat makan nanti malam. Apaan? 20.000? Lo kira kita main-main? Bayu Ia berdiri di belakang tumpukan karung dan melihat kejadian itu, tangannya mengepal. Tapi ia tahu, ia tidak sedang berseragam. Ia adalah warga sipil di mata umum, tapi batinnya gelisah. Ini bukan sekadar pemalakan, ini pemaksaan. Dan di depan matanya ada ketidakadilan yang nyata. Bayu melangkah maju. Permisi pak, ada masalah? Kedua preman menoleh, salah satunya menatap Bayu dari atas ke bawah. Lu siapa? Saya cuma penumpang, tapi saya rasa nggak pantas moki-moki orang tua begini. Wah, pahlawan kesiangan nih. Preman pertama mendorong Bayu dengan kasar, tapi Bayu tak goyah. Ia tetap berdiri, matanya tajam. Sopir tua itu segera mundur perlahan, wajahnya penuh ketakutan. Bayu menatap preman di depannya. Pak, lebih baik selesaikan baik-baik. Bapak nggak bisa maksa orang kasih uang. Preman kedua tertawa. Lo pikir, lo siapa? Polisi? Bayu diam. Ia tahu, satu kata salah bisa jadi petaka, tapi diam pun bukan pilihan. Lalu, tiba-tiba sebuah tamparan mendarat di pipi Bayu. Seketika suasana berubah. Beberapa penumpang dan pedagang mulai memperhatikan, tapi tak satu pun berani mendekat. Bayu mengangkat wajahnya perlahan. Pipi merah, matanya tajam. Ia menarik napas dalam. Saya minta Bapak berhenti. Ini peringatan. Why? Anak baru. Lo mau ngajarin gua? Dari balik sudut terminal, 4 pria lain menghampiri. Semuanya bertubuh kekar, mengenakan jaket lusuh dan sandal jepit. Mereka adalah satu geng Jepang yang menguasai area terminal Arjosari. Dalam hitungan detik, Bayu sudah dikepung. Dia ngelawan. Kim! Teriak salah satu dari mereka. Bayu bersiap, tapi sebelum ia sempat menghindar, satu pukulan keras mendarat di bahunya. Disusul tendangan ke perut, Bayu terjatuh. Ini urusan kita, nggak usah ikut campur. Teriakan mereka menggelegar. Warga hanya bisa menonton. Bayu mencoba bangkit, tapi kembali diinjak. Wajahnya digesek ke aspal panas. Darah mulai keluar dari pelipisnya. Di pojok terminal, seorang anak muda merekam kejadian itu. Videonya berdurasi 2 menit, tapi cukup untuk mengubah semuanya. Bayu tak sadarkan diri. Tubuhnya tergeletak di sisi gerobak rokok. Para preman pergi begitu saja, seolah tak terjadi apa-apa. Sopir tua itu gemetar. Ia tak berani menyentuh Bayu, tapi dari matanya, ia tahu pemuda itu bukan orang biasa. Terminal kembali bising. Tapi, ada sesuatu yang berbeda di udara.
Seseorang telah berdarah karena membela orang kecil. Dan cerita ini baru saja dimulai. Deru sirine ambulans memecah riuh terminal Arjosari. Beberapa orang tampak berkerumun di sekitar tubuh Bayu yang tergeletak tak bergelak. Darah masih mengalir dari pelipisnya, membasahi aspal yang mulai mengering. Dua petugas medis turun dengan cepat, mengangkat tubuh Bayu dengan hati-hati. "Patah?" tanya salah satu petugas sambil memeriksa tulang rusuknya. "Enggak kelihatan patah, tapi dia enggak sadar. Kepala bocor parah." Bayu diletakkan di atas tandu, lalu dimasukkan ke dalam ambulans. Tak satu pun dari orang-orang yang menonton berani isot camper. Beberapa hanya berbisik, merekam, lalu mengunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, video pengeroyokan itu mulai tersebar. Sopir bus tua yang tadi ditolong Bayu berdiri gemetar. Ia mencoba mengikuti ambulans, tapi tak punya kendaraan. Ia menatap kosong ke arah jalan yang baru saja dilalui ambulans. Dia, siapa sebenarnya? Bisiknya lirih. Di ruang gawat darurat RSUD Saiful Anwar, Bayu dilarikan langsung ke meja tindakan. Tim medis bekerja cepat, menjahit luka di kepala, memeriksa denyut jantung, dan menyuntikkan cairan infus. Tak ada identitas militer. Tak ada kartu dinas, hanya sebuah dompet biasa dengan KTP bernama Bayu Dirgantara. Perawat mencatat namanya dan statusnya sebagai pasien tidak dikenal. Masukkan ke daftar observasi, kita tunggu keluarga. Tapi siapa yang harus dihubungi? Tidak ada nomor darurat, tidak ada data kontak keluarga. Bayu masih tak sadarkan diri di Tempot Lane, tepatnya di markas Komando Marinir. Seorang perwira tinggi sedang menikmati kopi sore. Letnan Jenderal Satya Dirgantara, Komandan Marinir, menatap layar laptopnya sambil membaca laporan kegiatan rutin. Namun, matanya terhenti saat ajudannya masuk dengan wajah cemas. "Laporan penting, Jenderal." Satya mengangkat alis. "Apa?" Sang ajudan mengeluarkan ponselnya dan memutar sebuah video. Pukulan, tendangan, teriakan, tubuh pemuda yang digebuki. Wajah itu, luka di pipi kanan itu. Satya langsung berdiri. "Pos." Ajudan berhenti. Satya menatap layar lebih dekat. Wajah pemuda itu jelas. "Bayu." Ia berbalik, mengambil ponselnya, menghubungi nomor yang tak pernah ia tekan sejak sekian bulan lalu. "Panglima, ini Satya. Saya butuh tim khusus segera." Sementara itu, di media sosial, nama Bayu Arjosari mulai rame. Warganet geram, menyalahkan sistem keamanan terminal. Banyak yang menyayangkan kenapa tak ada yang berani menolong. Akun-akun berita mulai menyebarkan video berdurasi 2 menit itu, tapi belum ada yang tahu siapa pemuda yang dianiaya itu. Belum ada yang tahu bahwa dia bukan sekadar penumpang biasa. Di malam yang sama, di lorong rumah sakit yang sepi, seorang perwira marinir berpakaian sipil tiba. Ia membawa sepucuk surat dari Komandan Marinir. Surat itu langsung membuka akses ke ruang rawat Bayu. Ia menatap Bayu yang terbaring lemah, wajah penuh luka, infus menancap di tangan. "Tenang, Nak, kau nggak sendiri." Perwira itu kemudian duduk, membuka ponsel dan mulai mengirim pesan kepada beberapa nama. Saatnya bergerak. Dan malam itu, bukan hanya luka yang menganga, tapi juga pintu keadilan yang mulai diketuk dengan sunyi. Bayu masih belum sadarkan diri. Di ruang perawatan lantai 2 RSUD Saiful Anwar, tubuhnya yang terbalut perban tampak tenang. Tapi denyut nadi dan ritme nafasnya menunjukkan sisa trauma dari kekerasan brutal yang ia alami. Seorang dokter senior berdiri di samping tempat tidur, berbicara pelan kepada 2 perawat muda. Pantau tekanan darahnya tiap 2 jam. Luka kepalanya cukup dalam. Kalau tidak ada peningkatan kesadaran dalam 24 jam, kita rujuk CT scan lanjutan. Parwat menggang. Tapi perhatian mereka sesekali teralihkan oleh sosok pria berkumis tipis yang berdiri di dekat jendela. Ia mengenakan jaket kulit hitam dan celana loreng, meskipun tak ada tanda pangkat. Wajahnya serius, namun pandangannya lembut saat menatap. "Bayu, dia ini anak siapa, Pak?" tanya salah satu perawat dengan suara pelan. Pria itu tak menjawab, hanya menoleh sebentar dan tersenyum tipis. Di luar rumah sakit, suasana mencekam mulai merambat pelan. Sejumlah mobil hitam tanpa plat dinas resmi terlihat parkir di sekitar area. Pria-pria berbadan tegap keluar dari kendaraan itu dengan langkah tenang. Beberapa di antaranya mengenakan pakaian sipil. Sebagian lain berseragam satpam biasa. Tapi, mata orang-orang terlatih. Di pojok area parkir, seorang pria bertubuh kekar membuka ponselnya. Ia menekan satu nomor cepat, hanya dering sekali, lalu terangkat. Target sudah diidentifikasi. Nama-nama pelaku pengeroyokan lengkap, lokasi domisili, kebiasaan harian, titik kumpul. Semua siap, jangan bergerak dulu. Tunggu aba-aba dari komandan langsung. "Siap." Panggilan ditutup.
Di markas marinir, Letjen Satya Dirgantara duduk di ruang kerjanya. Di depannya terbentang peta kota Malang. Jarum-jarum pin kecil ditancapkan pada titik-titik yang telah dianalisis oleh tim intelijen. Terminal Arjosari, Pos Jupang, rumah kontrakan pelaku. Bahkan, satu warung kopi yang jadi tempat nongkrong mereka setiap malam. Seorang kolonel masuk pelan. "Pak, semua unit non-resmi sudah berada di tempat, tinggal perintah." Satya tidak langsung menjawab. Ia hanya memejamkan mata sejenak. Wajah Bayu terbayang jelas. "Jangan tangkap dengan kekerasan, tangkap dengan kehormatan." Kolonel mengangguk, tapi ia tahu maksud sesungguhnya dari kalimat itu. Ini bukan soal membalas, ini soal menegakkan nilai. Tentang keadilan yang tidak harus ditulis dengan darah di Terminal Arjosari, suasana mulai berubah. Para Jupang yang biasanya kasar dan semena-mena mendadak lebih tenang. Ada yang tidak biasa. Beberapa orang merasa sedang diawasi. Bahkan ada Jupang yang tidak masuk bekerja hari itu. Katanya ada yang nyariin, ujar seorang kernet. Mukanya serem-serem. Sementara itu, di sebuah rumah kontrakan sempit di belakang terminal, 5 dari 6 pelaku pengeroyokan Bayu sedang berkumpul. Mereka tampak gelisah. "Lu yakin dia cuma orang biasa?" tanya Wira, salah satu pelaku yang sejak semalam tak bisa tidur. "Iyalah, mana ada tentara jalan sendiri, nggak pakai seragam, sendirian pula," sahut Gito sambil menghisap rokok. "Tapi videonya sekarang udah kemana-mana bro. Banyak yang bilang dia anak pejabat. Gua jadi nggak enak hati." "Udah, nggak usah parno. Nggak akan ada yang nyariin. Kita udah biasa begitu. Siapa juga yang peduli." Namun, kata-kata itu belum selesai diucapkan ketika terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok, tok. Mereka saling pandang. Tak ada yang bergerak. Suasana tiba-tiba sunyi. Tok, tok, tok. "Siapa?" tanya Gito dengan nada tinggi. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Tapi yang dilihat bukan orang, hanya sebuah map coklat yang dilempar ke depan pintu. Gito mengambilnya. Ketika ia buka, wajahnya langsung memucat di dalamnya. Ada 6 lembar foto. Foto mereka sedang memukuli Bayu. Malam itu, satu persatu pelaku menghilang dari kontrakan mereka. Ada yang ditemukan duduk sendirian di halte. Ada yang ditemukan pingsan. Dan ada pula yang menyerahkan diri ke pos pengamanan terdekat dengan ketakutan luar biasa. Mereka tidak tahu siapa yang memburu mereka. Tapi mereka tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan satu nama mulai beredar di antara mereka. Dia anak jenderal. Di rumah sakit, Bayu perlahan membuka mata. Cahaya lampu membuatnya silau. Suara mesin pemantau detak jantung berdengung pelan. Ayah menggerakkan tangan, tapi lemas. Lalu ia melihat sosok pria di kursi dekat jendela. Pria yang tak asing. "Ayah?" Satya berdiri perlahan. Ia menahan emosi. Matanya basah, tapi tak tumpah. "Kau bikin ayahmu bangga hari ini, Bayu." Bayu tersenyum tipis. "Tapi aku gagal. Gagal melindungi diriku sendiri." "Tidak, kau telah melakukan yang benar meski tubuhmu kalah. Tapi nuranimu menang." Bayu terdiam, lalu bertanya pelan. "Mereka sudah ditangani, tapi bukan dengan kekerasan, dengan keadilan." Di sisi lain kota, seorang pria tua menatap layar ponsel. Ia adalah Takim, ketua Jupang Terminal Arjosari. Pria bertubuh besar dan bertato naga di lehernya. Ia baru pulang dari luar kota saat mendapat kabar anak kanannya satu persatu hilang dibekuk. Dan yang membuatnya membeku adalah sebuah pesan di ponselnya. "Waktumu sudah dekat, Takim. Kami tahu siapa kamu. Dan kami tahu, dulu kau pernah diselamatkan oleh Satya Dirgantara." Takim menjatuhkan ponsel. Lututnya lemas. Dosa lama itu kembali. Dan nama yang selama ini ia sembunyikan, tak lagi boleh disebut. Pagi itu, kabut tipis menyelimuti kota Malang. Udara terasa lembab dan tenang. Tapi suasana hati Letnan Jenderal Satya Dirgantara justru semakin berat. Ia berdiri di balkon penginapan yang dipakai sebagai pos koordinasi rahasia. Matanya menyapu cakrawala, namun pikirannya masih tertinggal di ruang perawatan rumah sakit, tempat anak semata wayangnya Bayu terbaring dalam luka. Ponselnya berbunyi pelan. Ia mengangkat tanpa melihat layar. "Laporkan, target terakhir belum ditemukan, Jenderal." Nama panggilannya Takim. "Kami sudah sisir 6 lokasi. Semuanya kosong, tapi kami temukan satu hal menarik di pos Jupang." Jawab suara dari seberang. "Itu, satu map kuning. Di dalamnya, dokumen tua. Salinan keputusan pengadilan, nama pelaku utama penganiayaan tahun 98. Nama itu, Takim. Tapi bukan nama aslinya." Satya memejamkan mata. Tahun itu. Tahun yang mengubah banyak hal dalam hidupnya. Tahun di mana ia harus memilih antara hukum dan belas kasihan. Dan kini,
Masa lalu itu kembali mengetuk dalam bentuk pria yang pernah ia selamatkan dari jeruji besi. Sementara itu, Bayu mulai menunjukkan tanda pemulihan. Meski tubuhnya masih lemah, pikirannya sudah jernih. Ia bisa berbicara lebih lancar, mengingat kejadian secara runut, bahkan menyebut nama beberapa preman yang menyerangnya. Yang paling brutal, yang menendang saya dari belakang namanya Wira, yang mukul kepala saya pakai helm itu gitu. Tapi ada satu lagi yang cuma diam tapi matanya tajam. Dia nggak banyak bicara, tapi dari gerakannya, dia bukan orang biasa. Letkol Marwan, perwira khusus yang ditugaskan Satya untuk menjaga Bayu, mencatat semua itu. Matanya tajam. Kau bilang? Bayu mengangguk. Tatapannya seperti pernah lihat saya sebelumnya. Di sisi lain kota, Takim menyamar sebagai penjual rokok keliling. Ayah tahu dirinya diburu dan tak ada lagi tempat aman. Setiap warang gang dan pos keamanan sudah disusupi orang-orang berpakaian sipil dengan mata waspada. Tapi Takim bukan orang sembarangan. Ia mantan petarung jalanan, berpengalaman menyusup dan bertahan hidup. Di saku jaketnya, ia menyimpan foto usang. Sebuah foto yang diambil 20 tahun lalu. Seorang prajurit muda berdiri tegap di samping lelaki bertubuh besar, mengenakan baju tahanan. Kalau bukan karena dia, gumam Takim lirih, aku udah nggak hidup sampai sekarang. Tapi sekarang, ia sadar, yang dia hajar di terminal adalah anak dari pria itu, Satya. Hari itu, sebuah operasi senyap dimulai. Tim investigasi TNI yang dipimpin Kolonel Marwan bergerak dari balik bayang. Mereka tidak memakai seragam. Mereka berbaur dengan warga, mengumpulkan bukti, mendengarkan kesaksian, menelusuri pola pergerakan Jupang di Arjosari. Di warung kopi terminal Arjosari, seorang pria tua pemilik warung akhirnya buka suara. Takim, dia udah lama nggak kelihatan. Tapi kalau saya boleh nebak, coba cek rumah kontrakan tua di belakang Masjid Al-Ikhlas. Dulu dia pernah bilang, itu tempat terakhirnya. Sore menjelang malam, sebuah tim beranggotakan 4 orang menyusuri gang sempit di dekat masjid. Mereka tak membawa senjata mencolok, hanya radio komunikasi dan satu tas berisi dokumen hukum. Mereka bukan datang untuk membunuh, mereka datang untuk menyelesaikan. Rumah kontrakan itu gelap, tapi dari sela jendela terlihat ada pergerakan. Satu orang mengendap ke belakang rumah, 2 lainnya berjaga di depan. Kolonel Marwan berdiri di tengah. Ia mengetuk pintu perlahan. Tok tok tok. Takim, kami bukan polisi, kami bukan musuh. Kami datang karena seseorang pernah menyelamatkanmu. Sunyi, lalu terdengar suara dari balik pintu. Siapa? Bayu? Anak dari Satya Dirgantara. Takim membuka pintu. Perlahan, matanya sembab, tangannya gemetar. Aku salah besar? Aku nggak tahu itu anaknya. Sekarang kau tahu, jawab Marwan tenang. Dan kita ingin tahu, kenapa? Kenapa kau kembali jadi preman setelah diselamatkan dulu? Takim duduk di lantai. Ia bercerita tentang bagaimana setelah bebas dari hukuman dulu, ia tak diterima di mana-mana. Nama-lamanya menempel seperti kutukan. Ia bertahan hidup dengan menjadi juru parkir, lalu Jupang. Lambat laun, ia kembali jadi seperti dulu. Keras, liar, tak peduli hukum. Aku kira dunia nggak butuh aku jadi baik. Aku pikir kalau aku mati besok pun nggak ada yang bakal peduli. Marwan menatapnya lama. Tapi dia peduli, Bayu peduli. Kau lihat sendiri buktinya. Takim tertunduk, dan malam itu, ia menyerahkan diri. Bukan kepada polisi, tapi kepada orang yang pernah menyelamatkannya dulu meski lewat anaknya kali ini. Keesokan harinya, berita mengejutkan tersebar di media. Preman terminal Arjosari menyerahkan diri setelah viral video pengeroyokan. Tapi tak satu pun media tahu siapa sebenarnya Bayu. Tidak ada satupun artikel yang menyebut bahwa pemuda itu adalah anak jenderal marinir. Semuanya senyap. Sesuai permintaan Satya Dirgantara, biarkan anakku dikenal sebagai warga biasa yang membela keadilan. Bukan karena nama ayahnya. Di rumah sakit, Bayu akhirnya bisa duduk di kursi roda. Ia menatap jendela, tersenyum pelan saat melihat langit cerah. Letkol Marwan datang membawa kabar. Semua pelaku sudah ditangkap. Takim menyerah dan dia minta maaf. Bayu mengangguk. Saya nggak butuh dia dihukum berat. Saya cuma pengen kejadian ini bikin dia sadar. Marwan tersenyum. Kau lebih dewasa dari yang kami kira. Bayu menatap jauh. Dalam hatinya, masih ada nyeri, tapi bukan di tubuh. Di hati ia telah berdarah bukan hanya karena kekerasan, tapi karena ia masih percaya bahwa kebaikan akan tetap hidup walau di tempat paling gelap sekalipun. Dan di balik bayang, keadilan berjalan dengan langkah. Hari-hari berlalu perlahan. Kota Malang kembali sibuk seperti biasa, seolah tak ada kejadian penting yang mengguncangnya. Tapi di balik aktivitas warga,
Sebuah badai sedang disiapkan. Diam-diam tanpa sorotan kamera, tanpa publikasi. Tapi dengan presisi yang mematikan. Letnan Jenderal Satya Dirgantara tahu, penangkapan Takim dan kawan-kawannya hanya permulaan. Dari laporan-laporan yang masuk, ia mencium pola, bukan hanya jupang terminal biasa, tapi jaringan yang lebih luas, terorganisir, dan menyusup hingga ke pihak keamanan lokal, Pak. Ini bukan lagi urusan balas dendam atau pembelaan personal, ujar Kolonel Marwan saat rapat tertutup malam itu. Satya mengangguk pelan. Saya tahu, ini akar busuk yang sudah menjalar kemana-mana. Tapi kita tak bisa pakai jalur resmi. Terlalu banyak yang akan menghalangi di Meja Ropet. Terbentang foto-foto wajah. Beberapa sudah dicoret, artinya telah diamankan. Tapi masih banyak yang belum. Dan satu di antaranya menyita perhatian. Lebih seseorang bernama Bram Santoso. Bram bukan preman biasa. Dulu dia pernah jadi anggota militer, tapi dipecat karena terlibat dalam penggelapan logistik. Setelah keluar, ia membentuk semacam geng pengatur lalu lintas liar di terminal-terminal. Desa Arjosari adalah salah satu basisnya. Ia tak pernah terlihat, tapi namanya selalu muncul dalam laporan intelijen. Setelah penganiayaan Bayu viral, Bram mulai gelisah. Di sebuah rumah mewah di pinggiran kota Batu, Bram berdiri menatap layar ponsel. Berita tentang Jupang yang ditangkap membuatnya frustasi. Ia tahu, Takim bukan orang bodoh. Kalau sampai dia buka mulut, semuanya bisa runtuh. Hubungi semua orang. Kita harus bersih-bersih. Malam ini, perintahnya ke seorang pria botak di sampingnya. Termasuk yang di rumah sakit itu? Bram menatap tajam. Terutama dia. Malam itu, penjagaan di RSUD Saiful Anwar diperketat secara diam-diam. Tim khusus dari marinir menyamar sebagai petugas keamanan rumah sakit. Di koridor menuju ruang perawatan Bayu, terlihat dua perawat berpakaian lengkap. Tapi siapa sangka, mereka sebenarnya adalah sersan berpakaian medis. Letkol Marwan menyadari sesuatu. Gerak-gerik orang-orang asing di sekitar rumah sakit meningkat. Beberapa wajah tak dikenal mondar-mandir. Bahkan ada pria yang mengaku sebagai wartawan mencoba masuk dengan alasan wawancara korban. Kita tidak boleh kecolongan, tegas Marwan. Di ruang rawatnya, Bayu mulai bisa berdiri dengan bantuan tongkat. Meski masih lemas, semangatnya bangkit. Ia ingin tahu lebih banyak tentang siapa yang menyerangnya. Tentang Bram. Tentang jaringan yang sedang dibongkar oleh ayahnya. Saya tidak ingin sembunyi terus, Kolonel, ucapnya pelan. Kalau saya bisa bantu, biarkan saya turun langsung. Marwan menatapnya serius. Kau belum pulih, tapi keberanianmu akan kami pakai. Di tengah malam, operasi intelijen skala kecil diluncurkan. Tujuannya satu, menangkap Bram hidup. Tapi tugas itu tak mudah. Bram dikelilingi orang-orang setia yang siap mati untuknya. Ia juga punya mata-mata di kepolisian lokal. Setiap gerakan aparat bisa bocor kapan saja. Maka, Satya memilih jalur lama, jalur persaudaraan. Ia menghubungi 3 orang sahabat lamanya. Mereka mantan prajurit, kini hidup sederhana. Tapi dulu, mereka bagian dari pasukan elit yang pernah menyelamatkan presiden. Waktunya kita kumpul lagi, kata Satya melalui pesan singkat. Untuk satu hal yang tak bisa dilakukan orang lain. 3 malam berikutnya, di sebuah rumah tua di Lawang, 4 pria duduk mengelilingi meja kayu. Mereka tak banyak bicara, hanya saling pandang, menyusun strategi. Di tengah mereka, peta rumah Bram dibentangkan. Data dari drone pengintai juga tersedia. Gerakan penjaga, titik buta, waktu terbaik masuk. Target masih di dalam rumah. Aktif. Malam hari cenderung di ruang bawah tanah, ujar salah satu dari mereka, bernama Yuda. Kita masuk dari selokan. Saran lainnya, Rudi. Ada jalur yang langsung tembus ke belakang dapur. Satya hanya mengangguk. Matanya tak berkedip. Dan ingat, jangan ada suara, jangan ada mayat. Kita bawa dia hidup-hidup. Operasi dilaksanakan pada malam keempat. Sementara rumah sakit tempat Bayu dirawat dijadikan umpan. Dengan sengaja menurunkan jumlah penjaga luar. Bram terpancing. Ia mengirim 2 anak buahnya menyamar sebagai pasien gawat darurat. Tapi tim marinir sudah bersiaga. Mereka ditangkap begitu masuk lift. Di waktu bersamaan di rumah Bram, keempat prajurit tua itu menyusup dari balik selokan. Suara anjing penjaga dilumpuhkan tanpa luka. Kamera pengawas disabotase. Dalam waktu 7 menit, mereka sudah berada di ruang bawah tanah. Bram tengah duduk, bermain kartu dengan 3 penjaga. Saat lampu tiba-tiba padam, ia berdiri. Siapa di atas? Tak ada jawaban. Dalam hitungan detik, 3 penjaga dilumpuhkan. Bram terperangkap. Lehernya dicekik ringan. Cukup untuk membuatnya pingsan tanpa luka. Malam itu, kekuatan gelap di Arjosari. Kehilangan taringnya, di markas sementara, Bram dibangunkan dengan cipratan air. Di depannya,
Satya berdiri, dingin, diam. Lama kita nggak ketemu, Bram. Ucapnya pelan. Bram tersenyum miring. Ternyata kau masih main di belakang layar, Satya. Dan kau masih tak tahu kapan harus berhenti. Satya melemparkan berkas. Di depannya, foto, video, bukti transaksi. Rantai jaringan. Kau sudah selesai. Tapi aku beri satu kesempatan. Bicara. Atau lenyap. Bram terdiam. Wajahnya pucat. Keesokan paginya, polisi lokal mengumumkan penangkapan besar-besaran jaringan pemerasan di Malang. Tapi nama Bayu, Satya, maupun keterlibatan TNI tidak pernah disebut. Semua berjalan seperti kabut, dan Bayu, pagi itu, keluar dari Ramaset dengan langkah pelan tapi pasti. Ia tahu, badai besar sudah lewat, tapi langit belum sepenuhnya cerah. Masih ada yang harus dibersihkan, dan perjuangan belum selesai. Pagi itu, di sebuah ruangan gelap di dalam markas sementara marinir, Letnan Jenderal Satya Dirgantara duduk di hadapan Bram Santoso. Cahaya lampu gantung berwarna kekuningan menggantung di tengah ruangan, menyorot sebagian wajah Bram yang tampak kusut dan lelah. Kau pikir siapa yang sedang kau lawan, Bram? Suara Satya pelan, tapi menggema. Bram terdiam, mata kirinya lebam akibat perlawanan saat penangkapan. Ia tahu, tempat itu bukan kantor polisi, dan Satya bukan penyelidik biasa, tapi ia juga tahu, ini bukan penyiksaan. Ini pengadilan sunyi, tanpa panggung. Tempat kesalahan dibongkar tanpa kosak-kasak publik. Aku tidak sendiri, gumam Bram. Satya menatapnya tajam. Tentu saja, tapi kau bisa mulai bicara. Sebelum kami temukan sisanya dan membungkam semuanya. Bram napas. Ia tahu pertahanan mentalnya hampir runtuh. Beberapa jam sebelumnya, ia sudah menyaksikan sendiri rekaman interogasi terhadap anak buahnya yang lain. Mereka semua sudah buka suara, struktur organisasi, nama penyokong dana, hingga lokasi persembunyian jaringan pemerasan yang melibatkan beberapa aparat busuk. Aku cuma jalankan yang sudah lama dibiarkan hidup, Pak. Terminal itu bukan cuma tempat engket-engket penumpang, itu tempat uang jalan. Kalau aku nggak ambil alih, yang ambil pasti mereka yang lebih jahat. Kau menyebut perampasan dan pemukulan sebagai tindakan sah. Bram tertunduk. Aku salah, tapi bukan aku yang memulai sistem itu. Aku cuma meneruskan. Satya berdiri, menyandarkan kedua tangannya di meja. Dan sekarang, aku yang akan mengakhiri. Di luar ruangan interogasi, Letkol Marwan menerima laporan penting. Pak, salah satu nama yang muncul dalam pengakuan Bram ternyata bukan orang sembarangan. Kompol Hendro Saputra, Kepala Satuan Pengamanan Terminal, dan dari hasil penelusuran kita, dia yang memberi lampu hijau agar Jupang bisa bergerak bebas. Marwan mengernyit. Nama itu bukan nama baru di telinganya. Beberapa bulan lalu, Hendro sempat dilaporkan ke Propam karena kasus suap. Tapi entah bagaimana, kasus itu tenggelam. Sekarang, potongan itu mulai menyatu. Hendro lah penyambung antara geng jalanan dan legalitas hukum. Lacak keberadaannya. Jangan sampai dia tahu kita sedang bergerak. Sementara itu, Bayu yang baru pulih dari perawatan mulai diberi akses informasi terbatas. Ia duduk bersama ayahnya di ruang istirahat markas. Kau ingin tahu seberapa dalam ini semua, Bayu? Tanya Satya. Bayu mengangguk. Saya tahu saya belum sepenuhnya siap, tapi saya juga tahu saya bukan korban yang bisa duduk diam. Satya menarik napas panjang. Ia tahu semangat Bayu bukan sekadar emosi. Ini tekad. Baik, kau ikut denganku besok. Tapi bukan sebagai prajurit, sebagai saksi. Di malam yang sama, Hendro Saputra sedang makan malam di rumah dinasnya. 3 orang tamu datang tanpa pemberitahuan. Mereka berpakaian sipil, sopan, dan menunjukkan surat tugas dari Mabes TNI terkait keamanan wilayah kerja Anda. Hendro tampak gugup, tapi berusaha tetap tenang. Kenapa TNI yang datang? Ini wilayah sipil. Sesuai arahan Panglima, ada investigasi lintas institusi. Mereka mengobrol di ruang tamu. Tapi nada percakapan berubah. Nama-nama disebut. Bukti ditunjukkan. Hingga akhirnya, Hendro tak bisa lagi menyanggah. Bapak ingin bicara di kantor, atau sekarang? Hendro terdiam lama, lalu berdiri pelan. Saya ikut. Di tengah proses penangkapan Hendro, sesuatu yang tak diantisipasi terjadi. Seorang anggota kepolisian lokal yang loyal pada Hendro menyadari pergerakan ini. Ia menghubungi seseorang melalui jalur gelap. Kita ketahuan. Hendro ditarik TNI. Mungkin semuanya akan kebongkar. Pihak seberang menjawab singkat. Jalankan rencana B. Dan malam itu, mobil patroli yang dikendarai tim penyidik hampir diserempet truk box tanpa plat. Upaya pengalihan, tapi gagal. Satya yang menerima laporan itu langsung tahu. Mereka belum sepenuhnya aman. Kita sudah terlalu dekat dengan inti api.
Ini baru mulai. Di sebuah ruangan rahasia, semua yang tertangkap dikumpulkan. Takim, Bram, Hendro, dan 2 nama baru yang terlibat dalam sistem. Salah satunya adalah petugas terminal yang selama ini jadi penyambung antara preman dan sopir. Mereka duduk berhadapan. Di depan mereka, Satya membuka layar besar. Menampilkan gambar seorang pria paruh baya. Wajahnya kalem, berkacamata, dan bersih dari tuduhan apapun ini. "Siapa?" tanya Bram heran. "Pak Ridwan Sumarno," jawab Satya. Mantan pejabat Kementerian Perhubungan. Kini jadi penasihat swasta di sektor transportasi. Tapi siapa sangka, semua aliran dana dari Arjosari, Purabaya, Bungurasi, hingga Pelabuhan Ketapang. Semua masuk ke yayasannya, semua terdiam, dan dia adalah dalang sesungguhnya. Satya menoleh ke Takim. "Kau pernah bertemu dia bukan? 12 tahun lalu." Takim mengangguk pelan. "Dia datang waktu kami baru buka pos Jupang. Katanya kalau bisa atur arus orang, dia bisa bantu legalisasinya. Saya kira dia orang baik. Dia penjahat dengan dasi dan koper." Takim, "Babak, baru dimulai. Tak lagi soal preman jalanan, tapi soal korupsi berjaringan, merusak hukum dari dalam. Dan Bayu akan menjadi saksi dari api yang menyala di tengah lindapnya sistem. Bersama ayahnya, ia akan menyaksikan bagaimana prajurit sejati tidak hanya bertempur dengan senjata, tapi juga dengan hati dan akal. Karena keadilan tak bisa dibungkam dengan kekuasaan." Matahari belum sepenuhnya muncul ketika iring-iringan mobil berwarna hitam pekat meluncur tanpa suara dari markas marinir. Bayu duduk di kursi tengah, mengenakan pakaian sipil. Matanya tajam menatap jalan, tapi tangannya menggenggam sesuatu di pangkuan. Salinan dokumen interogasi yang memuat semua pengakuan Bram, Takim, dan Hendro. Di sampingnya, Kolonel Marwan memasang alat komunikasi kecil di telinga. "Ingat Bayu, hari ini kita masuk ke pusat permainan mereka. Tapi kita tidak akan main dengan aturan mereka." Bayu mengangguk pelan. Hari itu, tujuan mereka adalah gedung kantor pusat Yayasan Swadaya Transportasi Nasional, milik Ridwan Sumarno. Tak ada surat resmi, tak ada aparat berseragam, hanya penyusup yang datang dengan bukti dan kehendak untuk membongkar. Di lantai 9 gedung itu, Ridwan sedang rapat dengan sejumlah tokoh sektor transportasi swasta. Dengan kemeja putih licin, dasi perak, dan senyum penuh diplomasi, ia tampil seperti pemimpin lembaga bersih dan penuh visi. Tak seorang pun dari peserta tahu bahwa pria itu sesungguhnya adalah dalang dari jaringan pemalakan di terminal-terminal besar. Seorang sekretaris masuk tergesa. "Pak Ridwan, ada tamu," mendesak. Ridwan mengangkat alis. "Siapa?" "Saya tidak tahu, Pak. Tapi mereka bilang membawa sesuatu yang penting." Bayu, Satya, dan Kolonel Marwan akhirnya duduk berhadapan dengan Ridwan di ruang kaca yang tertutup rapat. Di belakang kaca itu, 2 orang awak pengamanan internal gedung mulai curiga, tapi mereka belum bertindak. Ridwan tersenyum, meski matanya menyimpan tanda tanya. "Ada yang bisa saya bantu, Pak?" Satya tak langsung bicara. Ia mengeluarkan salinan dokumen interogasi. Satu bundel diletakkan di meja. "Saya yakin Bapak mengenal nama-nama ini." Ridwan membaca perlahan. Saat melihat nama Takim, ia hanya tersenyum. Tapi begitu sampai pada bagian yang menyebut namanya secara langsung sebagai penyalur dana ilegal, senyumnya sirna. "Anda ingin apa?" Bayu yang bicara. Suaranya pelan, tapi tegas. "Kami ingin kebenaran. Bukan sekadar pengakuan. Kami ingin Anda bicara dengan suara sendiri." Ridwan tertawa sinis. "Kalian pikir kalian siapa? Tentara. Ini bukan medan perang. Ini ruang bisnis." Marwan menjawab datar. "Betul. Tapi bisnis yang Anda jalankan sudah memakan korban, termasuk saya." Ridwan menatap tajam. "Anak saya," lanjut Marwan, "pernah hampir bunuh diri karena tidak kuat melihat suaminya dihina, ditendang, dipalak. Setiap hari di terminal yang Bapak lindungi." Suasana mendadak senyap. "Jadi ini balas dendam pribadi?" ejek Ridwan. "Bukan, ini soal nurani." Ridwan berdiri, menatap ketiganya dengan dingin. "Kalian tidak akan bisa sentuh saya. Di belakang saya ada pejabat, ada nama besar, ada menteri yang akan angkat saya jadi dirjen dalam waktu dekat. Kau tahu siapa yang akan rugi kalau ini bocor?" Satya berdiri. "Kau." Kemudian ia menekan tombol kecil di jam tangannya. Di luar gedung, mobil-mobil dengan plat dinas militer tiba. Bukan dengan keributan, tapi dengan protokol. Wartawan yang sudah tak sengaja mendapatkan undangan mulai berdatangan. Dalam menit, media tahu bahwa ada penggeledahan rahasia yang melibatkan TNI dan kementerian. Ridwan tersentak. "Kalian sudah siapkan ini semua, Bayu Mendekot. Kami bukan datang sebagai prajurit, kami datang sebagai rakyat." Dalam hitungan jam,
Semua rekening yayasan dibekukan. 2 orang petinggi di kementerian mulai dipanggil. Dan nama Ridwan mulai ramai dibicarakan di media sosial. Tapi yang mengejutkan, ada nama lain muncul sebagai penyokong dana besar mantan Pangdam yang kini menjabat sebagai komisaris di perusahaan logistik besar. Satya memandangi laporan itu di laptopnya malam hari. Ia tahu, ini belum selesai, bahkan baru permulaan. "Pak, kita harus buka semuanya. Kalau tidak, semua ini sia-sia," ucap Marwan. Satya mengangguk, tapi wajahnya berat. "Kalau kita buka semua, nama-nama besar akan jatuh. Dan kita akan kehilangan lebih dari sekadar jabatan. Kalau kita diam, kita kehilangan nurani." Sementara itu, Bayu duduk di kamarnya. Ia membuka kotak kecil berisi surat-surat lama dari masa pendidikan militernya. Ada satu surat yang ditulis mendiang ibunya. "Bertahun lalu, kalau kamu bingung memilih antara benar dan aman, pilih benar, karena aman itu sementara. Tapi benar itu abadi." Bayu menutup surat itu. Lalu, Ea keluar menemui ayahnya. "Ayah, mari kita buka semuanya. Di luar sana, raksasa sedang bangun." Mereka yang merasa terancam mulai menggerakkan pasukan. Serangan balik mulai disusun. Dan ancaman bukan lagi hanya datang dari jalanan, tapi dari gedung tinggi, ruang rapat, bahkan meja makan pejabat tinggi. Dan mereka tidak akan tinggal diam. Puncak konflik mulai membara, dan nyawa bukan lagi hanya harga diri jadi taruhannya. Langit pagi di Jakarta tampak cerah, tapi suasana hati Satya dan Bayu justru diselimuti mendung yang berat. Kantor Pusat Kementerian Perhubungan telah menerima laporan investigasi khusus dari tim Satya, nama Ridwan Sumarno, Bram, hingga mantan Pangdam yang menjadi komisaris logistik. Semuanya tertulis rapi dengan bukti otentik. Namun, beberapa jam setelah laporan masuk, sesuatu yang mencurigakan terjadi. Beberapa dokumen digital di pusat data kementerian dilaporkan hilang. Sistem oleh akun internal. Bukti yang harusnya jadi alat keadilan menguap begitu saja. "Ini bukan sekadar sabotase," gumam Marwan sambil menatap layar monitor. "Ini peringatan." Di sisi lain kota, Bayu menerima pesan tak dikenal di ponselnya. Satu foto, rumah mereka. Di Surabaya difoto dari jarak dekat. Berhenti, atau keluarga jadi taruhannya. Bayu mengepalkan tangan. Mereka mulai main kotor. Ia segera menunjukkan pesan itu pada ayahnya. Satya tak berkata apa-apa. Ia hanya duduk tenang, lalu memencet satu tombol di ponselnya. "Aktifkan protokol rumah aman. Lindungi keluarga saya mulai malam ini." Di ujung sana, suara berat menjawab, "Siap, Jenderal." Sore harinya sebuah kabar mengejutkan muncul di berita. Letkol Marwan dilaporkan hilang kontak dalam perjalanan ke Bandara Halim. Mobil dinasnya ditemukan kosong di pinggir tol. Pintu tidak rusak, barang-barangnya masih utuh. Tapi Marwan lenyap. Bayu menjerit, "Tidak mungkin. Baru tadi pagi dia di sini." Satya menatap tajam layar berita, wajahnya kaku. Dalam hatinya, ia tahu ini balasan, dan ini baru awalnya. Sementara itu, di tempat tersembunyi, Letkol Marwan duduk di kursi besi, tangannya terikot. Di hadapannya berdiri 2 pria bertubuh besar, mengenakan pakaian serba hitam. Salah satunya mengenakan cincin berlambang kepala naga, lambang yang hanya dikenal oleh kalangan tertentu, jaringan intelijen gelap yang dulunya dibentuk oleh faksi militer bayangan era lama. "Kau pikir kalian bisa ganggu permainan ini tanpa balasan?" kata pria itu sambil menyalakan rokok. Marwan tersenyum samar, meski wajahnya lebam. "Kalau kalian masih pakai metode usang seperti ini, berarti kalian tahu kalian mulai kalah." Pria itu mendekat menempar Marwan, "Jangan sok kuat. Kami punya semua. Pejabat, pasukan, bahkan media." "Siapa kalian?" "Tentara veteran yang ingin jadi pahlawan." Marwan menggeleng. "Kami bukan pahlawan. Kami cuma belum mati." Di markas, Satya menyiapkan rencana cadangan. Ia tahu perang ini tidak bisa dimenangkan dengan jalur formal. Ia menghubungi tokoh-tokoh militer senior yang dulu satu angkatan dengannya. "Saya butuh kalian. Bukan sebagai tentara, tapi sebagai saksi sejarah, karena kalau semua ini kita kubur lagi, generasi kita gagal menjaga bangsa." Satu persatu mereka menyang dari Medan, Makassar, hingga Jayapura. Suara yang sama muncul. "Untuk keadilan, kami turun." Bayu, yang selama ini berdiri di belakang ayahnya, kini mengambil langkah sendiri. Ia mengirim video pengakuan singkat ke media sosial. Wajahnya terbuka. Suara jelas menyebut satu nama. "Ridwan Sumarno, nama saya Bayu. Saya prajurit aktif. Saya korban kekerasan di Terminal Arjosari. Tapi yang lebih penting, saya saksi jaringan korupsi dan premanisme yang dilindungi oleh sistem. Kalau saya menghilang setelah video ini,
Kalian tahu siapa yang harus dicari. Video itu viral dalam waktu 3 jam. Tagar keadilan Bayu jadi tren. Wartawan mulai berdatangan, tapi juga ancaman. Satya memarahi Bayu. Kau tak bisa main sendiri. Bayu menunduk. Kalau saya diam, yang akan mati bukan cuma saya, tapi harapan orang lain. Malam itu, rumah aman tempat Bayu dan Satya tinggal diserang. Bukan dengan bom atau senjata, tapi dengan fitnah. Media mulai memberitakan bahwa Bayu adalah penyusup TNI Gadungan yang memprovokasi preman. Foto-foto palsu disebar. Sialo adalah bagian dari organisasi radikal yang sedang menyusup ke institusi. Satya menatap berita itu. Dengan mata merah, mereka sudah tidak punya malu. Di waktu yang sama, Letkol Marwan berhasil meloloskan diri. Dengan bantuan kode darurat yang ia kirim lewat jam tangan taktis, tim pencari berhasil menemukannya di gudang tua kawasan Ancol. Ia dibawa pulang. Luka parah, tapi hidup saat sadar. Kalimat pertamanya kepada Bayu adalah, teruskan. Jangan takut, mereka lebih takut. Bab ini ditutup dengan suasana mencekam. Pasukan khusus mulai disiapkan. Satya menerima panggilan dari Panglima TNI. Sebuah ultimatum keluar. Kalau kalian berani buka semua nama besar itu, siap-siap kehilangan semua. Satya menjawab pelan. Lebih baik kehilangan semuanya daripada kehilangan hati nurani. Pagi itu, Jakarta seolah sunyi. Tapi di markas komando gabungan khusus yang tersembunyi di balik bangunan netral, ketegangan sudah mencapai puncaknya. Satya berdiri di tengah ruang kendali, menatap layar besar yang menampilkan peta interaktif. Dengan titik-titik merah, lokasi-lokasi kunci, para pejabat dan pihak militer yang terlibat dalam skema busuk yang selama ini tersembunyi. Rapi, Bayu berdiri di samping ayahnya. Bekas luka di pelipisnya belum sepenuhnya sembuh, tapi tekad di matanya mengalahkan rasa sakit manapun. Semua sudah di posisi. Pak, lapor salah satu perwira. Satya mengangguk, mulai operasi. Operasi ini diberi nama Sandi Garuda Omega. Di waktu yang sama, 8 tim kecil bergerak serempak di berbagai kota. Surabaya, Semarang, Makassar, Medan, Palembang, bahkan di Bandung. Target, membekukan akses, menyita dokumen, dan menangkap para penghubung jaringan korupsi terminal nasional. Yang menyaru sebagai penyedia jasa transportasi legal, yang ditangkap bukan hanya preman, tapi juga toko-toko berseragam, pejabat pensiunan, hingga pemilik modal besar yang selama ini bersembunyi di balik yayasan amal dan lembaga penelitian fiktif. Salah satu dari mereka, Jenderal Purn Darmawan, sempat mencoba melarikan diri dengan jet pribadi, tapi pesawatnya dialihkan ke Lanut Halim Perdana Kusuma, disambut oleh tim khusus. Ini tidak sesuai prosedur. Protesnya, perwira yang menangkapnya hanya menjawab, negara kita sudah terlalu lama hidup dalam prosedur yang salah. Sementara itu Bayu dan Marwan bertugas mengamankan satu nama kunci, seorang mantan dirjen yang kini menjabat sebagai penasihat pengadaan digital transportasi nasional. Lelaki tua ini dulu adalah penghubung pertama Ridwan ke jaringan aparat. Lokasinya di kawasan elit, dijaga satpam profesional, tapi bukan itu tantangannya. Lelaki itu tak takut ditangkap, dia siap dibunuh. Saya tahu saya akan dilenyapkan begitu ditangkap, katanya tenang saat dikepung. Tapi setidaknya saya ingin bicara denganmu, Bayu. Bayu maju perlahan. Katakan, kenapa kalian lakukan semua ini? Pria tua itu tersenyum miris. Karena kami tahu, sistem tak bisa diperbaiki dari dalam. Jadi kami bentuk sistem sendiri. Tapi kami lupa, kekuasaan itu candu. Dan kami jadi tiran baru. Bayu kata-kata itu menusuk. Dan kau, Bayu, kau akan mengulang kesalahan kami kalau kau terlalu percaya pada idealisme. Bayu menjawab lirih. Saya percaya pada rakyat, bukan pada sistem. Sore menjelang, berita penangkapan masif menghiasi semua kanal berita, bahkan media yang sebelumnya dikendalikan oleh orang dalam, tak bisa lagi membendung gelombang. Tapi di balik layar, tekanan politik memuncak. Menteri Pertahanan memanggil Satya. Kau tahu apa yang kau lakukan? Kau bukan penyidik, kau bukan penegak hukum. Ini bisa jadi bumerang. Satya menatapnya tajam. Saya tahu, tapi saya juga tahu, kalau semua ini saya serahkan ke jalur hukum. Biasa, tak satu pun akan disentuh. Menteri itu terdiam lama, lalu berkata pelan, kalau kau gagal, namamu akan dihapus dari sejarah. Satya hanya tersenyum. Tak apa, asal saya tak menghapus nurani saya sendiri. Malam hari, Bayu duduk sendiri di beranda markas. Ia menatap langit malam Jakarta yang kelam, tapi penuh bintang. Ia teringat kalimat ibunya dalam surat lama. Kalau kamu merasa sendiri dalam kebenaran, jangan takut. Kadang, suara paling sunyi justru yang paling jujur. Ia menutup matanya. Lelah, tapi tenang. Keesokan harinya, satu berita mengejutkan meledak di publik. Ridwan Sumarno ditemukan tewas dalam tahanan.
Dugaan awal, bunuh diri. Tapi beberapa pihak percaya itu penghilangan. Satya mendengar kabar itu sambil duduk dalam diam. Ia tahu, kekuasaan yang terdesak bisa membunuh diam-diam. Bayu mengepalkan tinjunya. Kita terlalu lambat. Satya lirih. Tidak. Kita terlalu jujur. Tapi malam itu, satu nama tak terduga muncul ke permukaan. Wartawan muda bernama Laras, yang selama ini diam-diam mengikuti kasus Bayu, berhasil membongkar jaringan rekening siluman yang mengalir ke beberapa tokoh elit politik. Dengan data itu semuanya berubah. Bukan hanya penegak hukum yang bergerak, tapi juga rakyat. Aksi solidaritas muncul di berbagai daerah. Tagar Garuda Omega mendunia, dan akhirnya Presiden angkat suara. Negara ini sudah terlalu lama diam. Kini saatnya kita bersih-bersih. Saya minta penyelidikan dibuka secara penuh. Siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab. Bab ini ditutup dengan Bayu berdiri di hadapan layar besar yang memperlihatkan wajah-wajah mereka yang sudah tertangkap. Di antara wajah itu, ada wajah dirinya sendiri bukan sebagai korban, tapi sebagai pemantik perubahan. Satya menepuk bahu anaknya. Kita belum menang, Bayu, tapi kita sudah membuktikan kebenaran bisa diperjuangkan. Pagi itu udara di Jakarta terasa berbeda. Bukan karena cuaca, tapi karena atmosfer yang menggantung di udara. Sejak pidato Presiden malam sebelumnya, kantor-kantor kementerian diselimuti suasana tegang. Satu persatu pejabat diminta hadir dalam sidang pemeriksaan terbuka. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah reformasi, TNI, Polri, dan KPK duduk dalam satu meja investigasi. Satya berdiri mengenakan seragam lengkapnya, bukan sebagai simbol kekuasaan, tapi sebagai tanda bahwa prajurit tak selamanya harus diam di barak. Ia diundang menjadi saksi utama dalam forum yang disiarkan langsung ke publik. Bayu menatap layar televisi di ruang tunggu dengan napas pelan. Di layar, ayahnya duduk dengan kepala tegak, dikelilingi oleh orang-orang yang dulu bersembunyi di balik meja kekuasaan. Apakah Bapak yakin semua data ini benar? Tanya Ketua Dewan Investigasi. Satya menjawab tegas, lebih dari yakin, karena beberapa datanya saya simpan dengan tangan saya sendiri sejak 20 tahun lalu. Ruang itu hening, semua terdiam, termasuk para petinggi yang kini duduk di barisan pengamat. Lalu mengapa baru sekarang Bapak buka semua ini? Satya menatap lurus ke depan. Karena anak saya babak belur dipukul di jalan, dan saya sadar, diam saya selama ini bagian dari masalah. Sementara itu, Bayu mulai menerima panggilan dari berbagai pihak. Beberapa tokoh masyarakat, jurnalis, bahkan aktivis muda mengundangnya hadir di forum-forum diskusi. Mereka mendengar langsung kisahnya. Kisah seorang prajurit muda yang dihajar karena menegur ketidakadilan di salah satu forum. Seorang mahasiswa bertanya padanya, "Apa yang paling membuatmu yakin saat semua orang menyuruhmu diam?" Bayu menjawab pelan, "Wajah sopir bus itu. Yang saya lihat pertama kali, ketakutannya, rasa malunya, saya tahu saya harus lakukan sesuatu. Meski saya dipukul, digeret, diinjak, tapi rasa berdiri di pihak benar lebih kuat dari rasa sakit." To Henning. Lalu tepuk tangan meledak, kabar kematian Ridwan Sumarno terus diselidiki. Hasil forensik menyatakan bunuh diri, tapi publik tidak sepenuhnya percaya. Namun ada yang lebih penting dari sebab kematiannya. Data yang ia simpan sebelum meninggal ternyata berhasil didekripsi oleh tim siber TNI. Di dalamnya tersimpan aliran dana ke lebih dari 30 akun berbeda, termasuk satu nama yang mengejutkan. Wakil Menteri yang selama ini vokal mendukung pemberantasan korupsi. Bayu menatap nama itu. Dia orang yang pernah datang ke kampus saya waktu saya kuliah dulu. Saya percaya. Dia. Satya menepuk bahu anaknya. Kebenaran memang menyakitkan, Nak. Tapi kejujuran tak kenal seragam, gelar, atau pangkat. Di luar sana, publik semakin bersatu. Aksi damai muncul di berbagai kota. Yogyakarta, Surabaya, Makassar, Pontianak, dan banyak lagi. Mereka menuntut reformasi menyeluruh atas sistem transportasi nasional dan pembersihan terminal dari premanisme. Slogan mereka, terminal untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan. Bayu menghadiri salah satu aksi itu di Surabaya. Ia berdiri di atas panggung kecil yang terbuat dari tumpukan peti busa. Ia memegang mikrofon dengan gemetar. "Saya Bayu, saya bukan siapa-siapa, tapi hari ini saya ingin bicara. Kita semua yang benar. Kita semua tahu yang salah, tapi kita terlalu sering diam. Dan diam itu yang membunuh kita perlahan." Teriakan semangat bergemuruh. Banyak yang menangis, banyak yang menunduk, tapi tidak ada yang pergi. Sore harinya, Satya mendapat surat resmi dari Panglima TNI, isinya singkat. "Demi menjaga netralitas institusi dan menghindari konflik kepentingan, Anda akan dibebas tugaskan sementara dari jabatan. Namun, seluruh hak dan pangkat tetap melekat."
Satya membaca surat itu pelan. Ia tersenyum kecil. Waktunya aku jadi rakyat biasa, ucapnya pada Bayu. Bayu mengangguk. Ayah sudah jadi jenderal hati kami semua. Malam itu, ayah dan anak itu duduk berdua di beranda. Tak ada lampu besar, hanya lentera kecil dan teh hangat. Mereka menatap langit. Dulu aku berpikir kekuasaan bisa mengubah segalanya, ucap Satya pelan. Sekarang, tanya Bayu. Sekarang aku tahu, kekuasaan hanya alat, tapi keberanianmu, Bayu, itulah kekuatan sesungguhnya. Bayu tersenyum kecil, lalu bersandar ke bahu ayahnya. Di kejauhan, suara azan berkumandang. Langit malam cerah, angin berembus tenang. Dan, untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, hati mereka sedikit lebih ringan. Karena perjuangan belum selesai, tapi harapan mulai bersuara. 1 bulan telah berlalu sejak semua nama besar itu diungkap. Pengadilan militer dan sipil sedang berjalan serentak. Beberapa mantan jenderal kini mendekam di balik jeruji. Sebagian lainnya dipindahkan ke rumah tahanan khusus, diawasi ketat. Rakyat bersorak sabajian lega, sebagian masih menahan curiga. Tapi satu hal pasti, sebuah langkah baru telah dimulai. Bayu kembali ke markas, bukan sebagai korban, bukan juga sebagai simbol perlawanan, tapi sebagai prajurit. Ia berdiri di depan puluhan taruna muda, diminta memberi pengarahan dalam pelatihan pembinaan karakter. Kalau kalian pikir jadi tentara hanya soal otot dan senapan, kalian salah, ucapnya lantang. Menjadi tentara berarti siap berdiri paling deep, bukan hanya di medan perang, tapi juga saat rakyatmu diinjak. Para taruna mendengarkan tanpa berkedip. Ada yang mencatat, ada yang hanya diam, tapi sorot mata mereka berubah. Dari sekadar ingin kuat, menjadi ingin berarti. Di Surabaya, Terminal Arjosari, kini sudah berubah. Satpam sipil menggantikan cupang preman. Sistem digital mulai diterapkan. Tidak ada lagi uang parkir liar. Tidak ada pemalakan. Sopir bus mulai tersenyum. Anak-anak sekolah berani lewat sendirian. Kota ini pelan-pelan menyembuhkan dirinya. Bayu datang diam-diam ke terminal itu. Ia menyamar, hanya duduk di bangku tunggu penumpang. Di depannya, seorang ibu-ibu menjual nasi bungkus sambil bersenandung kecil. Tak ada wajah-wajah kasar yang ia lihat sebulan lalu. Lalu seorang sopir muda menegurnya. Mas, bukan yang di video itu? Ya, Bayu hanya tersenyum. Mirip aja, Mas. Sopir itu tertawa. Kalau iya, salam hormat saya. Gara-gara Mas, kami bisa narik tenang sekarang. Bayu menendak, tersenyum. Di rumah, Satya mulai menikmati hari tuanya. Ia menanam bunga di pekarangan, membaca buku usang yang dulu tak sempat dibuka. Wartawan datang silih berganti, tapi ia hanya menerima 1-2. Sisanya ia tolak dengan kalimat sederhana. Saya bukan pahlawan. Saya cuma menepati janji. Bayu duduk di samping ayahnya suatu sore. Mereka minum teh, tak banyak bicara. Tapi kemudian Satya berkata pelan. Kau tahu, Bayu, kita mungkin sudah selesai dengan cerita ini. Tapi negeri ini belum. Bayu mengangguk. Masih banyak Arjosari di luar sana, ya? Masih, dan akan selalu ada, tapi juga akan selalu ada orang-orang yang berani berkata cukup. 2 minggu kemudian, Bayu menerima surat panggilan tugas. Dari PBB, ia ditugaskan sebagai perwira pengamat perdamaian di negara, konflik di Afrika. Satya membaca surat itu sambil tersenyum bangga. Kau siap? Bayu menjawab, tak ada yang pernah benar-benar siap. Tapi kalau saya bisa bertahan dari Arjosari, saya rasa saya bisa bertahan dimanapun hari keberangkatan tiba. Bandara Soekarno-Hatta dipenuhi anggota TNI yang melepas. Keberangkatan misi perdamaian. Bayu berdiri dengan pakaian seragam lengkap. Tas ransel di punggung. Satya memeluk anaknya. Lama, tanpa kata-kata, satu pesan terakhir, ucapnya sebelum melepaskan pelukan. Jangan takut jadi orang baik, sekalipun sendirian. Bayu mengangguk. Pesawat lepas landas. Langit Jakarta perlahan ditinggalkan. Dan di bawah sana, di tanah yang sedang berbenah, satu nama mulai ditulis orang bukan sebagai simbol konflik, tapi sebagai tanda bahwa perubahan itu mungkin. Bayu, prajurit muda, anak jenderal, korban, saksi, pejuang sunyi, tapi kini suaranya didengar. Dan meski perjalanannya masih panjang, satu hal telah terbukti. Bahwa bahkan dari tempat sekelam terminal kecil di kota yang dilupakan, cahaya bisa tumbuh, asal ada satu orang saja yang berani menyalakannya.